Memiliki kakak kandung yang depresi dan sering membuat onar membuat seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kehabisan akal. Alih-alih ingin mengobati kakaknya, pelaku justru menganiayanya hingga sang kakak meregang nyawa. Pemirsa, selain konflik keluarga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Aksi tawuran dibubarkan patroli polisi dan 1 orang pelaku diamankan. Aksi tawuran remaja pecah di Gang Mayong, Cipinang Besar, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan petasan. Aksi kenakalan remaja ini langsung dibubarkan oleh tim patroli Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi. Warga setempat pun ikut membubarkan tawuran dan mengamankan seorang pelaku ke dalam mobil polisi. Diduga tawuran dipicu dari sekelompok remaja yang menembakkan petasan ke arah lingkungan warga. Hal ini membuat remaja yang sedang bersantai geram dan membalas lemparan tersebut dengan lemparan petasan. Dari awal pertama nggak tahu, tapi meledak awal di sini. Pas di sini. Meledak awal di warung situ itu. Petasan. Nah, mulai ngadu-ngadu petasan. Nah, itu awal. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini. Sementara seorang pelaku yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk dimintai keterangan. 1 mobil jadi sasaran amukan massa usai menabrak 3 motor dan 1 mobil di Kota Malang, Jawa Timur. Mobil ini sebelumnya kabur saat didatangi patroli polisi yang curiga karena berhenti di tempat gelap dan sepi. Oh, no maling mobil lur bawa antar arah Dinoyo lur, iki super lur. Arah Dinoyo. Inilah video amatir saat polisi dan sejumlah pengendara mengejar 1 mobil di jalanan yang masih ramai kendaraan. Mobil yang tancap gas ini menabrak 3 sepeda motor dan 1 mobil. Masa akhirnya berhasil mengadang mobil tersebut dan langsung menjadi sasaran amukan hingga kaca depan dan belakang pecah. Pengemudi dan 1 penumpang mobil yakni pria dan wanita juga menjadi sasaran amukan sebelum dievakuasi polisi. Dari hasil pemeriksaan awalnya patroli Sabara Polresta Malang Kota hendak mengecek mobil tersebut yang parkir di tempat gelap dan sepi di Jalan Retawu dengan posisi mesin menyala. Namun saat jendela diketuk, pengemudi langsung tancap gas hingga akhirnya dikejar karena mencurigakan. Operasi Ketupat Semeru 2022 yang didahului dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Brawijaya, di mana tempatnya tersebut juga remang-remang dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang, sehingga kemudian anggota segera menghampirinya. Dari pencurigaan itulah maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Namun dari pelaku yang ada di dalam kendaraan juga langsung menancap gas. Sehingga Innova ada 2 orang, pria dan wanita, ya sudah teridentifikasi juga. Di maupun pengendara sekarang sedang diamankan unit laka, alhamdulillah sehat. Korban pemotor dan pengemudi mobil yang ditabrak pelaku tidak terluka dan hanya rugi material dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang pria di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, menyebutkan bahwa terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sebelum tewas, korban diketahui dianiaya pelaku yang merupakan adalah tetangganya yang memergoki korban tengah mencuri ponsel pelaku. Penemuan mayat DA 28 tahun dalam kondisi tergantung di pohon jengkol di belakang rumahnya di daerah Kampung Kayu Baja, Kecamatan Kuranji, Kota Padang membuat geger warga.
Dari hasil visum dan olah TKP aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji, ditemukan luka lebam di sekujur tubuh dan kepala korban akibat serangan benda tumpul. Selang waktu 3 jam, polisi mengungkap penyebab kematian korban. Korban dibunuh oleh tetangga serta sahabatnya sendiri. Sebelumnya korban cekcok dengan pelaku RN karena korban kepergok mencuri ponsel milik pelaku RN. Korban diamankan oleh pelaku bersama 4 orang keluarganya hingga terjadi tindak penganiayaan. Setelah dilakukan olah TKP di tempat kejadian, ditemukan kecurigaan bahwa di tubuh yang bersangkutan ada luka lebam di sekujur tubuhnya. Kemudian dari hasil tersebut, penyidik berkoordinasi dengan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar, untuk dilakukan otopsi. Sementara kelima pelaku dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berdalih ingin mengobati abangnya yang depresi dan suka berbuat onar, seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara justru dilaporkan dengan dugaan pembunuhan. Pasalnya, keluarga korban curiga setelah mendapati sejumlah luka pada wajah korban saat jasadnya akan dimandikan. Pria warga desa Simangambat, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarganya ke kantor polisi. MA bersama ketiga temannya dicurigai melakukan penganiayaan kepada abangnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak berniat membunuh abangnya, melainkan ingin membawanya berobat ke Medan. Berdasarkan keterangan pelaku, korban menderita depresi hingga sering berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku kemudian berinisiatif membawa korban tanpa sepengetahuan keluarga dan meminta tolong kepada 3 temannya. Dalam perjalanan, kepala korban ditutup karung dan mulutnya dilakban. Diduga hal tersebut menyebabkan korban kehabisan nafas hingga meninggal dunia dan kembali dibawa pulang. Keluarga sepakat membawa dia berobat ke Medan. Dan ini sudah beberapa kali dia kumat, dan ini yang paling parah. Dia Merasakan nggak dia? merasakan sekali. Dan dia Warga inisiatif bawa kemana nih? ke Medan. Ke Medan dengan cara ditutup kepalanya? Bukan. Kami dulu tenangkan di satu rumah, kemudian baru habis itu paginya. Ada berapa lama ditenangkan di rumah? 1 hari? Bukan, hitungan jam. Hitungan jam. Paling sejaman. Jadi meninggalnya di mana ini? Dalam perjalanan? Iya, dalam perjalanan. Namun pihak keluarga curiga dengan penyebab kematian setelah melihat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Ada 4 yang patut kami duga pelaku, sehingga kami proses secara hukum. Rumah keluarganya ada rumah kosong Dan diamkan selama beberapa jam itu? Iya, saat itulah tempat pelaku ini ada yang mengikat, ada yang mengkarungkan, ada yang memukul. Semua perannya sudah kita periksa. Untuk keperluan penyidikan, polisi melakukan otopsi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Cucu yang membunuh neneknya di Grobogan, Jawa Tengah telah menjalani pemeriksaan psikologis oleh dokter spesialis kejiwaan RSUD Dr. Sujati Purwodadi. Hasilnya pelaku berhalusinasi hingga membuatnya menganiaya neneknya hingga tewas dan kemudian menyakiti dirinya sendiri. Kondisi cucu yang menganiaya neneknya dengan senjata tajam hingga tewas berangsur membaik. Di bawah perawatan sejumlah dokter di RSUD Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. AG mendapatkan 20 jahitan di bagian leher akibat upayanya mengakhiri hidup. Sementara berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, kondisi pelaku belum stabil namun sudah bisa diajak berkomunikasi.
Pelaku sempat mengungkapkan mendengar bisikan untuk menganiaya neneknya dan menyakiti dirinya sendiri. Kemungkinan ada arah sana, soalnya kan ada riwayat pernah diperiksa di sini, rawat inap, juga di RSJ. Ya belum ada kesimpulan, belum selesai pemeriksaannya. Ya tadi ke arah, mungkin kemungkinan ada arah ke gangguan jiwa. Rumah sederhana di Desa Karanganyar, Grobogan, Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu. AG menganiaya neneknya hingga tewas. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari 23 April lalu. Setelah melakukan aksi kejinya, AG kemudian memberitahu perbuatannya kepada salah seorang tetangga. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa dengan luka di leher akibat senjata tajam tergeletak di bawah tempat tidur. Ironisnya, pelaku kemudian mencoba mengakhiri hidupnya. Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat, Bali membekuk 2 pelaku penganiayaan di kawasan Jalan Gunung Athena. Penganiayaan dipicu dendam pelaku yang dicurigai mengambil barang milik korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat membekuk 2 pelaku penganiayaan di kawasan Jalan Gunung Athena, Denpasar Barat, Bali. Petugas terpaksa menghadiahi pelaku dengan timbapan lantaran tidak kooperatif saat akan ditangkap. Kedua pelaku S 36 tahun dan H 41 tahun menganiaya korban A di rumah kosnya. Pelaku S yang merupakan residivis kasus penganiayaan menyimpan dendam terhadap korban karena pernah dicurigai mengambil barang milik korban. Motifnya sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, di awal bulan puasa pelaku sempat dicurigai oleh korban mengambil barang di tempat korban. Tapi setelah ditanya dengan baik-baik, pelaku tidak terima lalu menyerang korban. Penyerangan pun dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, lalu korban melakukan perlawanan dan melukai pelaku sendiri. Setelah itu, setelah beberapa minggu mungkin pelaku masih menaruh dendam dan hasilnya diputuskan bahwa tadi pagi pelaku mengajak temannya H mendatangi tempat kos korban. Selain kedua pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Keduanya diperiksa intensif di Mapolsek Denpasar Barat dan dijerat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, jangan karena masalah sepele dengan gampang nyawa melayang. Tahan dulu emosi agar masalah bisa teratasi. Seorang ayah tega mencabuli putri kandungnya sebanyak 3 kali di bulan Ramadan ini. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.